Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Mutia Fidah Noterli MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Inferensial. Perkenalkan, saya Susila Gina bersama dua rekan saya, yaitu Lutfi Hanafi Al-Haidar dan Keisha Ayasi Fadiah. Kami dari kelompok 7, kelas 7E. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil tugas artikel yang telah kami susun, yaitu dengan judul Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa pada Materi Lingkaran menggunakan uji one sample test. Oke, boleh scroll ke pendahuluan. Adapun hal yang melatar belakangi penelitian kami ini adalah pembelajaran matematika menekankan pada pemahaman konsep, bukan hanya sekedar menghafal rumus saja. Terkhusus pada materi lingkaran, banyak siswa masih bingung membedakan unsur-unsurnya, menafsirkan gambar, atau menerapkan rumus dengan benar. Beberapa juga menunjukkan bahwa adanya siswa yang cenderung bisa menghitung tetapi kesulitan menjelaskan alasan konseptual di balik jawabannya. Kondisi ini membuat guru perlu tahu apakah pemahaman siswa sudah mencapai standar minimal atau belum. Nah, untuk menjawab hal itu, maka tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis kemampuan pemahaman konsep matematis siswa pada materi lingkaran dan menguji apakah rata-rata kemampuan siswa telah mencapai atau melampaui kriteria ketuntasan minimal atau KKM menggunakan uji one sample test. Adapun untuk metode yang kami gunakan dalam penelitian ini akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Lutfi Hanafiah. Kepadanya disilahkan. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada metode. Penelitian ini menerapkan Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain one-shot case study untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep matematis siswa pada materi lingkaran. Data diperoleh melalui tes uraian berskala interval yang diberikan kepada 30 siswa kelas 11-1 MAN 1 Bekasi yang dipilih menggunakan teknik simple random sampling. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji normalitas Shapiro-Wilk, serta uji hipotesis one sample t-test untuk membandingkan rata-rata nilai siswa dengan KKM sebesar 75. Dan untuk hasil pembahasan akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Keisha Ayasi. Kepada Keisha dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Jadi, seluruh jawaban siswa ini kita nilai menggunakan rubrik sesuai dengan indikator pemahaman konsep, yang kemudian kita olah menggunakan IBM SPSS Statistik 25. Nah, untuk yang pertama ini kita uji dulu normalitasnya. Kita menggunakan Shapiro-Wilk karena datanya itu kurang dari 50. Nah, untuk hasilnya itu kita dapatkan nilai 0,61, di mana itu lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Jadi, datanya itu berdistribusi normal dan selanjutnya akan kita uji parametriknya. Untuk selanjutnya, itu ada statistik deskriptif. Di sini untuk N-nya itu 30, untuk rata-ratanya 82,77, lalu standar deviasinya kita dapatkan 15,556, dan standar error minnya kita dapatkan 2,840. Nah, dari rata-rata siswanya itu lebih tinggi daripada KKM, yaitu KKM-nya 75, dan di sini rata-rata itu 82,77. Jadi variasi antar siswa itu cukup besar, tapi kecenderungan pencapaiannya itu tetap baik. Selanjutnya, uji one sample t-test, yaitu test value-nya 75. Di sini untuk nilai T-nya itu kita dapatkan 2,735, lalu significance to tail-nya itu kita dapatkan 0,011, itu kurang dari 0,05. Lalu untuk mean difference-nya itu 7,767. Untuk 95% confidence interval itu untuk lower-nya kita dapatkan 1,96, upper-nya 13,58. Di sini hasilnya itu signifikan, lalu juga rata-rata siswanya itu sudah melampaui KKM. Untuk yang terakhir di sini kita uji ada one sample effect size-nya dari Cohen-Stee. Di sini kita dapatkan keseluruhannya itu hasilnya 0,499, di mana ini berkategori sedang, yang artinya keunggulan nilai siswa itu bukan kebetulan, tapi punya efek praktis yang cukup kuat. Untuk selanjutnya, kita masuk kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Lutfi Hanafiah. Untuk Lutfi Hanafiah, dipersilakan. Oke, baik. Jadi kesimpulannya, hasil analisis ini menunjukkan pemahaman konsep matematis siswa pada materi lingkaran berkategori baik dengan rata-rata 82,77. Dan nilai ini secara signifikan melampaui KKM, yaitu dengan signifikannya 0,011, dan ada juga efektivitas pembelajaran berada pada kategori sedang, yakni sebesar 0,499. Jadi, temuan ini menunjukkan bahwa pembelajaran berhasil meningkatkan pemahaman konsep, namun penguatan tetap diperlukan bagi siswa yang masih kesulitan memahami unsur dan hubungan antar konsep. Dan di bawahnya, di sini ada referensi yang kita gunakan. Dan mungkin itu saja kesimpulan dan referensi dari kami. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.